Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sekarang saya berada di perantian yang kedua dalam ziarah Jalan Salib bagi Paroki Ranau. Untuk pengetahuan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana 14 Jalan Salib ini wujud, ini semua daripada Dia yang memberi banyak inspirasi. Dan untuk pengetahuan kamu, selepas 2016 Ranau telah melalui satu kita panggil berkat yang melimpah, di mana pintu belas kasihan yang paling ramai orang datang adalah di Ranau, di Saint Peter Clever Ranau. Dan waktu itu saya tidak sangka-sangka bahwa Tuhan berkarya dalam saat-saat itu, di mana seluruh Sabah, seluruh Malaysia datang untuk memasuki pintu belas kasihan. Dan 2016 itu adalah pintu belas kasihan, dan ditutup selepas beberapa bulan, selepas bulan 10 atau bulan 12, tapi bulan 10 saya rasa. Dan apa yang terjadi waktu itu, banyak umat baru terbangun, iman mereka baru bangunlah selepas nakadab nakasagit dibilangkan dalam bahasa England, saya pun lupa sudah itu. Dan selepas itu terjadi, sudah pintu tertutup. Jadi orang punya itu kelangadan kan, kerinduan kan, itu longing pada bilang tidak dapat dipenuhi sebab karena tutup sudah. Baru mau bangun kena tutup. Jadi tergerak hati saya untuk meneruskan itu ziarah. Bagaimana? Jadi 2017 ngam 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Dan di sana saya ambil kesempatan, saya bawa Bunda Maria jalan ke sana ke sini. Dan pendidikan cerita 2018 saya mulakan ini, saja 2017 sudah saya mulakan ini ziarah Jalan Salib, di mana bukan satu tempat saja, selalunya kita pergi buat Jalan Salib kan satu tempat. Beli kasih habis dalam 1 jam atau setengah jam, kalau mau cepat lah. Dan saya tergerak hati saya mau buat 14 Jalan Salib di 14 chapel di Ranau. Dan bagaimana saya pilih itu tempat? Habis kami ada 7 zone waktu itu, jadi setiap zone 2 dia punya, kita panggil 2 itu chapel yang dipilih untuk tempat orang buat ziarah Jalan Salib. Dan menggunakan pasport, supaya kalau kau pergi macam hari ini kau dapat cover hanya 2 tempat saja, karena kesibukan 2 saja cop dia. Dan kamu lihat, bila saya memilih ini tempat, saya dengan ketiga Regina secara random saya ambil, sebab mau pilih 14 Jalan Salib itu, kau mesti itu minta campur tangan Tuhan, jangan kau sendiri ikut perasaan. Satu yang sangat-sangat tanpa saya duga, yaitu apabila saya mengambil yang keempat punya. Keempat itu adalah Yesus berjumpa dengan ibunya, dan keempat itu adalah Gunung Rosary. Dan kamu lihat, saya langkat, kenapa dia boleh terjadi begitu? Dan itu yang saya katakan, dia yang memilih, bukan saya. Perantian pertama adalah di gereja pusat, yaitu Saint Peter Clever. Jadi di sana hanya, walaupun dia ada 14 Jalan Salib sana, tapi ada satu saya buat salib ziarah. Dan salib perantian pertama itu adalah salib ziarah saya panggil, sebab dia merangkumi 14 jalan salib di seluruh daerah Ranau. Tempat itu sebenarnya saya mau buat groto, tetapi hati saya tidak tenang, macam ada sesuatu yang bertanya, berkata, dia bilang mungkin itu tempat tidak ngam. Dan Bunda Maria yang sesudah sedia itu, yang 5 kaki dia punya tinggi itu kan, kalau bawa sana pun macam saya rasa macam tidak senang hati. Sekali saya bawa pergi Gunung Rosary, waktu itu kemarau, tiba-tiba hujan. Jadi di sana saya nampak itu keceriaan itu Bunda Maria, dia bilang ini yang saya bawa tempat di Gunung Rosary, dia bilang. Jadi tahu-tahu itu salib mau letak di sana pula, tempat yang seharusnya mau buat groto pada waktu itu. Dan kemudian itu perantian pertama. Jadi setiap penziarah yang datang, mereka tidak boleh pergi perantian keempat atau kelima atau keenam, mereka harus datang ke perantian pertama dulu. So di sana saya akan bagi taklimat supaya kamu tahu perjalanan dia. Perhentian kedua pun saya tidak pernah pilih di mana-mana, hanya secara random, dan dia kena di sini, Kokob. Dan di sini kita lihat bagaimana itu perjalanan dia. Saya memilih di sini. Dia tidak jauh daripada mana itu, daripada pertama, dan hanya 8 km dari perhentian pertama. Dan ketiga adalah di zon Kibas, yang tadi itu zon Pekan, Ranau, dan juga di Kokob. Dan zon Kibas adalah di Saint Augustine of Pipo di zon Kibas, perantian ketiga. Dan
keempat itu adalah Gunung Rosari, dia dalam zon Kibas, tetapi sekarang dia dalam Paroki Ranau. Dan kemudian yang zon Kibas ini ada dia punya kelebihan dan keunikan dia, sebab di sana kau nampak satu biji Gunung Kinabalu di sana. Dan pemandangan ini memang bagus. Dan di sana juga di perantian ketiga ini ada itu groto yang dibuat, dan di sana juga saya ada Aule de Fatima. Sudah saya simpan, saya beli, dia 3 kaki tinggi. Dan selama ini saya tidak tahu di mana mau simpan. Tapi waktu itu bila peresmian itu groto, orang kampung saya sedia groto yang kecil, tapi tempatnya besar untuk 5 kaki punya. Jadi tergerak hati saya coba bawa tuh statue dari yang saya beli itu kan, tidak tahu bila mau simpan, tapi bila saya letak sana, terus tempat itu bercahaya. Dan saya beritahu kepada Tuhan melalui Bunda Maria, oh di sini pula tempat yang kau mau pilih. Jadi itulah yang tempat ketiga itu dia ada keunikan dia. Tempat kedua macam di Kokop, keunikan dia adalah pemandangan, dan di sini juga saya panggil dia Little Assisi, perhentian kedua. Dan kita pergi ke perhentian keempat, sudah perhentian kelima adalah di Bongkud, zon Bongkud. Ada 2 itu, satu di zon Bongkud pusatnya, dan di Langsat, Saint Dominic Langsat, tempat di mana akan dibina ini Noah's Ark, macam itu chapel sana menjadi Batrawa di atas bukit. Dan selepas itu kau akan terus pergi ke bagian zon perancangan di Golgota. Di sana aja ada 3 salib. Dan kenapa 3 salib? Sebab dia Golgota. Dan di sana saja satu-satu tempat yang jauh daripada chapel, satu-satu tempat yang dimana terpisah daripada masyarakat. Jadi di sana kalau kau pergi di sana pun kau boleh merenung, dan di sana juga kau bersendirian, dan tempat sana tidak berapa develop, tapi kau boleh merasai sesuatu ciptaan Tuhan di sana, dan Tuhan berkarya juga. Dan selepas itu kau akan pergi ke Nelumat. Nelumat perhentian ke-8. Dan kamu lihat di sana juga tempat dia ada shrine baby Jesus di sana. Bukan baby Jesus, infant Jesus, yang Jesus besar sudah sedikit. Dan di sana juga tempat dia cantik, dan ada sungai yang ada jet, dan juga ada jalan salib, saya panggil jalan salib Kristus Raja, atau Bukit Kemenangan, saya lupa. Tapi itulah tujuan dia, supaya apabila kamu pergi berziarah di sana, kamu bukan saja merasai itu kesegaran air daripada Gunung Kinabalu, tetapi kamu dapat merasai kehadiran Tuhan melalui itu alam yang disediakan dan shrine yang ada di sana. Dan akan dibina juga itu shrine untuk Saint Michael di Archangel nanti.